Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Dayat dari 1045, pelajaran PABP nomor absen 20, sekolah SMAN 26 Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tanpa dibatasi oleh norma-norma agama dan norma masyarakat atau susila. Salah satu contoh pergaulan bebas yang memiliki dampak besar negatifnya adalah zina. Maka dalam bab ini kita akan memfokuskan pembahasan pergaulan bebas khusus pada masalah zina. Pengertian zina. Zina berasal dari kata jana atau yazni, yang artinya hubungan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang sudah mukallaf balik tanpa akad nikah yang sah. Dengan ungkapan lain, zina adalah melakukan hubungan seksual di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Yang selanjutnya adalah pembagian zina. Zina terbagi menjadi dua, zina muhson dan zina goiru muhson. Muhson itu artinya dijaga atau terjaga. Orang yang sudah menikah disebut muhson karena orang tersebut sudah terjaga atau dijaga oleh istri atau suaminya. Jika orang tersebut bangkit nafsu seksualnya, ia akan terjaga karena boleh disalurkan kepada suami atau istrinya. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah menikah. Zina goiru muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, merdeka, dan belum pernah menikah. Yang selanjutnya adalah bagi penzina muhson atau zina orang yang sudah menikah, maka dihukum rajam dengan batu hingga meninggal. Tubuhnya ditanam di tanah, disisakan kepalanya, kemudian dirajam atau dilempari batu hingga meninggal. Menurut para ulama, batunya tidak boleh terlalu kecil sekali karena akan sangat terasa menyiksa. Tapi juga tidak boleh dengan batu besar segede meja misalnya, yang sekali lempar langsung meninggal. Tapi menggunakan batu yang sedang-sedang agar ia merasakan nikmatnya berzina, juga merasakan sakitnya hukuman zina muhson. Tempat dijatuhkannya hukuman rajam adalah tempat yang dilalui banyak orang agar orang-orang melihat, mengambil pelajaran jika dia sudah menikah terus berzina akan merasakan hukuman seperti itu juga. 2. Bagi penzina goiru muhson, hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Maksud didera di atas, jika zaman Nabi dulu adalah dengan cara dijilid atau digebuki dengan pelepah kurma. Yang selanjutnya adalah syarat penegakan hukuman bagi penzina Islam sangat ketat berkaitan dengan pelaksanaan hukuman zina. Maka kita tidak boleh sembarangan dalam menegakkan hukuman zina ini, karena hal ini bersangkutan dengan kehormatan orang muslim atau muslimah. Maka dalam Islam, orang yang menuduh berzina orang baik-baik tanpa ada bukti yang kuat termasuk dosa besar. Maka untuk menegakkan atau melaksanakan hukuman pelaku zina harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat bisa dijatuhkan hukumannya bagi penzina adalah berikut ini. 1. Pelakunya adalah orang Islam yang berakal, balik, dan melakukannya tanpa paksaan. Perzinaannya benar-benar terbukti dengan pelaku mengakui perbuatan zinanya dalam kondisi normal. Kesaksian 4 orang saksi yang adil bahwa mereka melihat pelaku melakukan proses perzinahan itu. Terlihatnya kehamilan pada wanita dan ketika ditanya dia tidak mampu mendatangkan bukti yang dapat menggugurkan hukuman darinya, misal hamil karena diperkosa, maka perkosaan ini bisa mendatangkan keraguan sehingga tidak dapat dijatuhi hukuman. Yang ketiga, pelaku tidak menarik kembali pengakuannya bahwa ia telah berzina.
Yang terakhir adalah dalil tentang menjaga kehormatan dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Quran surat Al-Isra. Wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabiya. Artinya, dan janganlah kamu zina, itu sungguh-sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.